Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi lewat layanan online seperti saat ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin supaya kita melihat kembali atau mengingat kembali apa yang kita pelajari di bulan Mei, berbicara mengenai satu tema, yaitu Allah yang berkenan kita kenal sebagai Al-Haneeman atau Allah yang setia. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, dari Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9, di sini dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat yang kita pelajari atau yang saya bacakan kepada kita itu diberikan Tuhan melalui Nabi Musa, dan di sini kita mendapati bahwa Allah berkenan untuk kita mengetahui tentang pribadinya, atau lebih tepat di sini dikatakan di bagian pertama di ayat 9 ini dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui. Seakan-akan Tuhan mau betul-betul supaya saya dan saudara, setiap kita orang-orang yang percaya harus mengetahui siapa Dia, Allah yang setia itu. Siapa Dia? Allah El-Haneeman itu. Dan kita bersyukur karena Tuhan berkenan untuk kita ketahui bahwa Dia ternyata Allah yang berbeda dengan ilah-ilah yang lain, yang tentu saja Allah yang disembah dalam konteks yang sedang dipelajari ini adalah Allah bangsa Israel yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, dikomparasikan dengan ilah-ilah yang ada di sekitar atau bangsa-bangsa yang bermukim di sekitar di mana bangsa Israel ini akan melalui atau akan tinggal begitu. Supaya mereka memahami bahwa Allah yang mereka miliki adalah Allah yang setia, dan tentu saja komparasinya adalah membedakan bahwa kalau Allah kita, Allah bangsa Israel adalah Allah yang setia, kalau yang lain tentu saja diragukan kesetiaannya. Nah, kita mau belajar bersama-sama melalui apa yang ada ini secara singkat untuk merangkum apa yang kita pelajari di sepanjang bulan Mei. Di sini kita akan melihat bahwa yang pertama, Allah yang setia adalah Allah yang layak dipercaya. Saya dan saudara kita layak mempercayai Dia sebagai Allah, karena Dia menyatakan diri bahwa Dia Allah yang setia. Coba kita bayangkan atau merenungkan kalau Tuhan kita itu tidak setia. Bagaimana kita bisa mempercayai pribadi yang tidak setia? Nah, bersyukur bahwa Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang setia. Dan di dalam versi mudah dibaca dikatakan, jadi ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu adalah hanya Allah yang dapat kamu percaya kepadanya. Ia mempertahankan perjanjiannya, Ia menunjukkan kasih-Nya dan kebaikannya kepada semua orang yang mengasihi Dia dan mentaati perintah-Nya. Ia terus menunjukkan kasih-Nya dan kebaikannya melalui ribuan keturunan. Puji nama Tuhan. Jelas sekali kita melihat bahwa Tuhan mau supaya kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Nah, kalau Allah yang setia bukan hanya layak dipercayai, layak diyakini untuk beberapa generasi saja, tetapi di sini berbicara bahwa kita harus mempercayainya bukan hanya kepada 1-2 generasi, tetapi untuk generasi-generasi berikutnya. Saya percaya kita pun juga merindukan supaya
kasih setia Tuhan yang kita nikmati itu tidak hanya berhenti sampai di generasi kita saja yang menikmatinya. Tetapi adalah kehendak Tuhan, adalah keinginan Tuhan untuk itu akan berlanjut, baik generasi saya, generasi di bawah saya, dan seterusnya selagi Tuhan belum datang. Generasi-generasi selanjutnya akan terus mempercayai Dia sebagai Tuhan yang setia. Karena dengan demikian mereka akan menikmati kesetiaan Tuhan. Mereka dapat mempercayai kesetiaan Tuhan. Mereka tidak perlu mencari atau tawaran-tawaran yang lain yang coba menawarkan bahwa di sini loh ada yang layak dipercaya, di sana loh ada yang layak dipercaya. Tidak ada, saudara. Yang ada hanyalah Tuhan saya, Tuhan saudara. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah El Haneeman yang layak saya dan saudara percayai. Kemudian yang kedua di sini kita lihat bahwa Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Kita bersyukur bahwa Allah kita, Dia berpegang pada janji setianya. Dia berpegang teguh atas apa yang dijanjikan. Terlalu banyak barangkali kita dengar bahwa kamu berjanji tetapi tidak pernah ditepati. Kalau itu menjadi pengalaman kita, sudah berapa banyak kali kita disakiti karena berhadapan dengan janji yang tidak pernah untuk digenapi. Tetapi lain dengan Tuhan saya dan saudara. Selain Dia layak untuk dalam tanda kutip direkomendasikan sampai kepada keturunan atau generasi-generasi selanjutnya. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita ini Dia berpegang pada janjinya. Kita bersyukur saya dan saudara kita punya Tuhan yang berpegang pada janjinya. Yang pertama yang kita lihat bahwa Allah ini berpegang pada janjinya. Bukan hanya sekedar berjanji, tetapi Dia akan melakukan apa yang Dia janjikan. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tentu saja Allah saya dan saudara adalah Allah yang dahsyat. Contohnya adalah banyak kisah yang menceritakan bahwa orang berjanji dan tidak menepatinya. Misalnya ada seorang pemuda berjanji kepada pacarnya, saya akan datang nanti jam segini, baru gerimis sebentar, janjinya tidak ditepati. Tidak demikian dengan Allah saya dan saudara, Dia pasti akan menepati janjinya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah yang berjanji Dia memegang kasih setianya. Di dalam versi yang berbeda dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai beribu-ribu keturunan. Itulah yang saya katakan atau saya singgung tadi, bahwa layak dipercaya bukan cuma pada generasi ini saja, tetapi sampai selama-lamanya. Dia menunjukkan kasih-Nya yang dahsyat dan luar biasa itu. Dan yakin percayalah, kalau Tuhan berjanji Dia pasti setia atas janjinya. Jadi apa respon saya dan saudara? Responnya adalah kita bangga dan tentu saja bersyukur kalau kita punya Allah yang setia. Dia akan terus setia sampai kapanpun juga. Kemudian yang kedua, respon saya dan saudara, tentu saja saya dan saudara kita pun juga harus setia. Amin. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kita melewati masa-masa susah di tahun pandemi ini, tetapi kita tahu bahwa selagi kita melewati masa pandemi ini, atau seperti kata pemazmur, kita ada dalam lembah-lembah kekelaman, tetapi Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia setia dan Dia akan terus bersama-sama dengan saudara. Pandemi boleh ada, tetapi kemenangan daripada Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kita punya Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Berkati seluruh umat-Mu, berkati dengan kesetiaan-Mu, dan biarlah kami pun juga mau setia kepada Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.